Em, Bayangkan Anda mengelola dana organisasi miliaran rupiah. Ini bukan uang Anda pribadi ya, ini uang komunitas yang dititipkan dengan penuh harapan. Tentu saja Anda nggak akan mau ambil risiko sama sekali kan? Tepat. Jadi Anda datang ke sebuah bank nasional terkemuka, Anda nggak cuma dilayani di loket depan biasa, tapi Anda diundang masuk ke ruangan kepala cabang. Ruangan ber-AC, kursi kulit yang nyaman, mungkin disuguhi kopi juga. Betul, ada papan nama emas di atas mejanya. Dan pejabat bank berseragam resmi ini memproses setoran Anda terima dokumen dengan kop surat, stempel, dan tanda tangan asli. Kelihatannya sangat meyakinkan ya. Sangat aman. Sangat aman. Bertahun-tahun Anda merasa tenang. Sampai suatu hari, Anda butuh dana itu, dan Anda baru sadar kalau produk yang Anda beli itu ternyata nggak pernah ada. Ya ampun. Jadi dokumennya palsu. 100% palsu. Dan orang yang selama bertahun-tahun duduk di seberang meja Anda itu, dia udah kabur ke luar negeri, bawa seluruh uang Anda. Gila ya. Ini skenario yang bikin siapapun yang pernah pegang dokumen bank, tiba-tiba pengen ngecek ulang semua portofolio mereka. Bener banget. Dan itu membawa kita ke fokus penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan bedah kasus nyata yang lagi jadi sorotan tajam. Kasus Andi Hakim Febriansyah kan? Mantan Kepala Kas BNI Unit AEK Nabara di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Iya, betul. Dia menggelapkan dana 28 miliar rupiah dari Jemaat Gereja Katolik Paroki AEK Nabara. Dan misi diskusi kita kali ini bukan cuma buat bacain berita kriminal ya. Sepakat, kita harus lihat lebih dalam dari sekedar beritanya. Nah, kita ingin membongkar anatomi kejahatan kerah putih dari dalam institusi itu sendiri. Bagaimana kepercayaan itu dimanipulasi. Dan buat Anda yang mendengarkan, kita mau cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari runtuhnya sistem pengawasan internal ini. Yang paling menarik di sini adalah ancamannya itu datang dari orang dalam, seorang insider. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Ketika ancaman datang dari kepala kas sendiri, kenapa sistem pertahanan bank seolah langsung lumpuh total? Itu karena arsitektur keamanan, terutama di perbankan ya, secara historis memang dirancang untuk menghalau ancaman eksternal, kayak peretas, perampok, atau pemalsu dokumen dari luar. Oh, jadi sistemnya emang nggak siap buat musuh dari dalam? Betul. Sistem ini kan dibangun di atas asumsi bahwa individu yang sudah lolos seleksi ketat dan punya kode akses ke sistem inti, itu adalah perpanjangan tangan dari bank itu sendiri. Ibaratnya dia itu ya banknya itu sendiri di mata nasabah. Tepat, kalau kepala kas berniat buruk, dia nggak perlu repot membobol brankas. Dia udah pegang kuncinya. Dan dia punya otoritas buat mendikte kebenaran ke nasabah di depannya. Nasabah kan nggak melihat Andi sebagai individu. Mereka melihat seragamnya, logonya, ruangan mewahnya. Iya, mereka bertransaksi dengan entitas bank, bukan dengan seorang Andi. Oke, mari kita urai gimana ilusi ini dibangun. Dari catatan sumber yang kita punya, skema ini tuh bukan operasi semalam, ini udah berjalan sejak tahun 2019. Wah, lumayan lama juga ya, bertahun-tahun itu. Lama banget, Andi ini menawarkan sebuah produk fiktif. Dia kasih nama deposito investment, janjinya itu bunga 8% per tahun. Dan korbannya itu anggota Credit Union Paroki AEK Nabara kan, koperasi gerejanya? Iya. Uang puluhan miliar ini sama sekali nggak pernah masuk ke sistem bank, dialihkan ke rekening pribadi keluarga, dan perusahaannya pakai bilet deposito palsu. Tapi tunggu dulu, 8% itu bukannya cukup tinggi buat bikin sistem internal atau nasabah curiga ya? Nah, disitulah letak kejeniusan manipulasi psikologisnya. 8% itu angka yang sangat presisi di zona abu-abu. Zona abu-abu gimana maksudnya? Gini, kalau dia nawarin 20%, institusi kayak credit union yang pengurusnya ngerti keuangan pasti bakal langsung sadar, oh ini skema Ponzi murahan nih. Terlalu muluk-muluk ya? Iya, Nggak masuk akal. betul. Tapi 8%, itu terdengar kayak program wealth management khusus atau penawaran prioritas buat nasabah institusional. Masuk akal sih. Cukup tinggi buat ngalahin inflasi, tapi masih terdengar rasional kalau yang nawarin itu eksekutif bank di ruangan ber-AC. Iya, dia pinter memainkan ekspektasi logis nasabahnya. Berarti ini ibarat Anda beli tiket konser VIP, Anda belinya langsung dari manajer promotor konsernya di dalam kantor resmi mereka. Dan Anda bayar lunas di situ juga. Betul, tapi si manajer ini nyetak tiket Anda di atas kertas berhologram perusahaan. Terus, nah ini masalahnya, dia nggak pernah masukin nomor seri tiket itu ke server pusat. Jadi uangnya masuk kantong pribadi manajernya. Tepat, dan pas Anda datang ke gerbang konser, alat pemindainya nyala merah.
Karena bagi komputer pusat, tiket Anda itu secara harfiah nggak eksis walaupun fisiknya kelihatan asli banget. Analogi yang sangat pas. Itu menjelaskan pernyataan dari Kombes Pol Rahmat Budi Handoko dari Ditreskrimsus Polda Sumut. Beliau bilang produk deposito investment ini emang nggak pernah ada di sistem resmi. Jadi dari awal emang murni karangan si Andi ini ya? Betul. Di dunia perbankan itu kan kita kenal istilah buku besar atau general ledger. Itu ibarat sistem saraf pusatnya bank. Tiap rupiah yang masuk harus tercatat di situ. Berarti karena uangnya ditransfer ke rekening pribadi Andi, transaksinya nggak pernah masuk ke buku besar ini? Tepat sekali. Andi ngasih nasabah selembar biliet kertas, tapi secara digital transaksinya nol, nggak ada. Dari kacamata kantor pusat di Jakarta, produk ini nggak terdeteksi karena emang nggak ada data yang masuk ke radar mereka sama sekali dong. Iya, pelaku ini sangat paham titik buta atau blind spot dari perilaku nasabah. Pernah nggak Anda sebagai nasabah datang ke bank, setor uang, terus minta teller muter layar komputernya biar Anda bisa lihat data Anda di database sentral? Hahaha, nggak pernah lah. Pasti diusir sama satpam kalau gitu. Antara realitas kertas dan realitas digital ini. Luar biasa rapuh ya kalau dipikir-pikir. Tapi kebohongan 28 miliar rupiah nggak mungkin bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, pasti butuh pencairan dana tunai kan? Betul. Dan disinilah kartu dominonya mulai runtuh. Kejadian puncaknya itu di bulan Desember 2025. Suster Natalia Situmorang, bendahara paroki, mau mencairkan dana 10 miliar rupiah buat kebutuhan gereja. Jumlah yang sangat besar. Pasti bank butuh persiapan. Iya, tapi anehnya, Andi yang biasanya cepet tanggap malah mulai pakai taktik menunda. Alasannya klasik banget, katanya masih diproses. Masih diproses. Itu alasan bendera merah banget. Nah itu dia. Kalau saya nasabah prioritas dengan dana puluhan miliar, masuk akal nggak sih pencairan makan waktu berminggu-minggu dengan alasan cuma masih diproses? Sama sekali nggak masuk akal. Di perbankan modern, narik dana miliaran memang butuh notis beberapa hari sebelumnya. Cabang kan harus nyiapin uang tunai fisik atau proses clearing likuiditas. Tapi statusnya pasti jelas kan? Sangat jelas. Ada dokumen pencairannya, ada estimasi jam uangnya sedia. Frasa masih diproses tanpa batas waktu yang jelas, itu murni taktik penundaan. Itu momen di mana Andi lagi panik cari cara menutupi lubangnya. Mungkin dia lagi nyoba pinjem uang dari tempat lain ya. Bisa jadi. Atau dalam kasus ini, dia lagi nyiapin strategi buat kabur. Dan strategi kaburnya ini beneran kayak naskah film Hollywood loh. Masuk ke bulan Februari 2026, Suster Natalia lagi di kantor Credit Union. Tiba-tiba, ada orang asing datang ngaku sebagai pengganti Andi. Tunggu, orang dari bank datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan dari Andi. Iya, ini krusial banget. Saya mau bacain kutipan langsung dari Suster Natalia. Karena ini nunjukin gimana insting manusia itu bisa kerja lebih dulu sebelum sistem resmi ngasih peringatan. Beliau bilang ini, disinilah mulai saya curiga karena tidak ada kata-kata tentang pergantian. Insting Suster Natalia itu tajam sekali. Dia menangkap anomali protokol yang sangat spesifik. Emangnya protokol normalnya gimana kalau ada pergantian? Untuk nasabah korporat atau prioritas, pergantian relationship manager itu nggak pernah tiba-tiba. Pasti ada masa transisi. Manajer lama bawa manajer baru, dikenalin personal, ngopi bareng, buat ngeyakinin nasabah kalau uang mereka tetap aman. Jadi kedatangan orang asing secara mendadak ini red flag operasional yang masif ya? Sangat masif. Dan insting Suster Natalia langsung terbukti benar kan? Benar banget, dalam hitungan jam malah, pihak bank datang lagi dan menjatuhkan bomnya. Mereka bilang Andi bukan lagi pegawai BNI, dan produk investasi miliaran itu ilegal. Realitasnya seketika runtuh buat para korban. Tapi ini bagian yang paling bikin saya geleng-geleng kepala. Coba kita lihat kronologi pelariannya. Tanggal 9 Februari 2026, Andi ngurus cuti. Oke, mungkin cari alasan biar nggak usah ngantor. Iya, terus tanggal 18 Februari dia ngajuin pengunduran diri. Dan ini yang gila, cuma 2 hari kemudian, tanggal 20 Februari, dia resmi tercatat pensiun dini. Prosesnya secepat itu. Cepet banget. Lanjut ya, tanggal 28 Februari, dia udah ada di Bandara Ngurah Rai kabur ke Australia bareng istrinya, Camelia Rosa. Wah, pelarian yang sangat mulus ya kelihatannya. Terlalu mulus. Pertanyaan saya, gimana mungkin seseorang yang lagi nyembunyiin penipuan 28 miliar bisa ngelewatin proses audit SDM dan disetujuin pensiun dini tanpa memucu alarm satupun di dalam bank? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang celah birokrasi korporat. Fenomena ini sering disebut sebagai silo effect.
Efek silo. Maksudnya departemennya jalan sendiri-sendiri. Tepat. Di institusi raksasa, departemen itu bekerja di ruang kedap suara masing-masing. Sistem HRD itu secara teknologi dan legal dipisah dari General Ledger atau sistem transaksi inti. Pemisahan ini buat keamanan privasi nasabah kan biasanya? Betul. Anda nggak mau kan staf HRD bisa ngintip saldo triliunan milik nasabah tiap saat? Tapi akibatnya, pas Andi ngajuin pensiun dini, layar komputer HRD mungkin cuma nampilin catatan kinerja dia yang kelihatan sempurna. Terus keluhan Suster Natalia yang dari Desember itu nggak masuk ke sistem? Nggak ada, karena selama ini nasabah menganggap Andi itu satu-satunya saluran komunikasi mereka. Keluhan Suster Natalia cuma masuk ke WhatsApp pribadinya Andi, nggak pernah terekam di call center resmi bank. Astaga, jadi di mata HRD, Andi ini cuma karyawan teladan yang pengen pensiun cepat ya? Iya, dia keluar lewat pintu depan dengan prosedur yang secara administratif legal. Ironis banget kan, sistem yang dirancang buat melindungi data nasabah justru ngasih jalan keluar buat pelaku melarikan diri tanpa terdeteksi. Untungnya liburan dia di Australia nggak permanen. Tanggal 30 Maret 2026, dia balik secara kooperatif dan langsung ditangkap di Bandara Kuala Namu. Akhirnya pelariannya terhenti juga. Betul, tapi pelaku ditangkap kan nggak otomatis bikin 28 miliar itu balik ke kas gereja. Nah, siapa yang menanggung kerugian ini? Disinilah mekanisme manajemen krisis tingkat tinggi bank mulai beroperasi. Bank harus melindungi aset utamanya. Dan aset utama bank itu bukan uang di brankas. Tapi kepercayaan publik. Tepat sekali. Kepercayaan publik itu segalanya buat bank. Ini nyambung sama pernyataan Direktur Human Capital and Compliance BNI, Bapak Munadi Herlambang. Beliau tegas bilang kalau ini murni tindakan pribadi, Andi pakai dokumen tidak sah, dan nggak ada pihak lain yang diperiksa. Pernyataan standar korporat untuk membatasi kerusakan. Iya, dan BNI janji ngembalian seluruh dana 28 miliar itu pekan depan. Sejauh ini pengembalian tahap awal sebesar 7 miliar udah berjalan. Saya apresiasi sih bank mau tanggung jawab. Itu langkah yang sangat krusial. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka terus menekankan kalimat murni tindakan pribadi? Padahal Andi kan pakai fasilitas bank, di jam kerja, pakai seragam resmi BNI. Kenapa bank seolah memposisikan diri sebagai korban dari karyawannya sendiri? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Anda lagi melihat penerapan strategi rogue agent defense. Pembelaan agen nakal. Agen nakal, maksudnya oknum gitu ya? Betul. Dari sudut pandang hukum korporat, BNI ini lagi jalan di atas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, mereka wajib ganti uang 28 miliar itu supaya nggak terjadi bank run. Bank run? Penarikan dana massal karena nasabah lain panik ya? Persis. Kalau berita menyebar ada gereja kehilangan puluhan miliar di bank BUMN dan banknya lepas tangan, nasabah lain bakal panik narik uang mereka. Dan karena bank pakai sistem cadangan fraksional, nggak nyimpen 100% uang nasabah di brankas, kepanikan massal bisa bikin bank kolaps. Oh, jadi mengganti uang 28 miliar itu sebenarnya jauh lebih murah daripada resiko kejatuhan sistemik banknya. Sangat murah. Itu biaya mitigasi resiko. Tapi di sisi lain, departemen hukum mereka nggak mungkin bilang, oh ya, sistem pengawasan kami gagal total. Karena kalau ngaku gitu, mereka bisa digugat sana-sini dong. Betul, bakal kena sanksi dari otoritas keuangan juga. Jadi dengan bilang ini tindakan pribadi, bank ngirim sinyal ke regulator, sistem kami sempurna kok. Kami cuma kecolongan satu manusia yang niatnya jahat. Masuk akal sih dari sisi kelangsungan bisnis. Tapi ada juga imbauan dari Direktur Network and Retail Finding BNI, Rian Eriana Kaslan. Beliau minta masyarakat menghindari penawaran di luar mekanisme perbankan resmi. Imbauan yang standar, tapi seringkali terasa pedas buat korban. Nah itu dia, jadi apa makna dari semua ini? Apakah adil nyalahin nasabah karena nggak tahu mana prosedur resmi, padahal yang nawarin itu kepala cabang pakai seragam resmi di dalam kantor resmi? Secara moral, ya emang kedengerannya nggak adil buat nasabah yang niatnya baik. Tapi secara mekanika sistem keuangan modern, imbauan itu realitas pahit yang harus dikasih tahu ke publik. Maksudnya, kita nggak bisa lagi cuma modal percaya sama seragam. Iya. Di era digital, keabsahan itu nggak bergantung pada siapa yang duduk di depan Anda. Tapi apakah transaksi itu tercatat di ekosistem digital terpusat? Imbauan itu secara nggak langsung bilang, keramahan dan stempel cabang nggak cukup lagi tanpa verifikasi silang ke pusat. Jadi, bank nyoba mendidik pasar buat berhenti percaya sama manusia dan mulai percaya sepenuhnya sama aplikasi atau notifikasi dari sistem pusat. Secara esensi, ya.
Ini pergeseran besar dari trust in people menjadi trust in systems. Wow, pembahasan ini benar-benar menguliti realitas finansial kita. Buat Anda yang mendengarkan dari tadi, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, kita lihat betapa bahayanya kepercayaan buta pada figur otoritas. Jabatan kepala cabang dan ruangan mewah ternyata bisa menidurkan nalar kritis kita ya. Betul. Kedua, kalau udah urusan uang besar, anomali kecil kayak alasan masih diproses tanpa kejelasan, itu adalah alarm kebakaran yang nggak boleh diabaikan. Insting lapangan seringkali menangkap bahaya lebih cepat daripada sistem audit internal. Dan ketiga, kita belajar gimana institusi merespon krisis. BNI nyelamatin reputasi dari ancaman bank run dengan bayar ganti rugi, tapi tetap ngelindungin diri dari liabilitas hukum pakai narasi agen nakal. Dan bagi Anda si pembelajar, pengetahuan ini sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda disodorin peluang finansial, walaupun di gedung paling megah oleh pejabat paling senior, pisahkan kredibilitas institusi dari individu yang nawarin. Verifikasi sendiri langsung ke sistem pusat, ya. Betul. Telepon call center resmi, cek aplikasi. Jangan serahkan nasib uang Anda cuma ke satu orang. Jangan pernah sungkan buat curiga demi keamanan aset Anda. Nah, kejadian ini memaksa kita untuk merenung. Di era di mana segalanya serba digital dan diawasi algoritma canggih, ternyata seorang manajer cabang bisa memalsukan realitas finansial miliaran rupiah selama bertahun-tahun cuma modal biliet kertas dan janji manis. Sangat ironis memang. Jadi pertanyaannya, seberapa besar dari sistem keuangan modern kita yang sebenarnya masih menggantungkan dirinya semata-mata pada kompas moral manusia yang duduk di seberang meja Anda? Pemikiran yang sangat memprovokasi dan patut direnungkan oleh Anda semua. Terima kasih sudah bergabung dalam obrolan kita kali ini. Teruslah belajar, tetap skeptis dengan cerdas, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.